Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dari UIN Syekh Nurjabek Bukit Tinggi dengan program studi Manajemen Bisnis Syariah dan saya semester 5. Di video kali ini, saya akan membahas semua tugas Public Relation dengan dosen pengampu Bapak Depas Febrian. Yang dimana yaitu tugas pertama saya itu memilih isu yang menarik yang berkaitan dengan Public Relation. Dan dimana itu saya disuruh untuk mencari 5 isu yang menarik yang berhubungan dengan Public Relation. Yang kedua yaitu saya harus mengerucutkan isu tersebut menjadi 3. Dan terakhir tuh saya harus memilih 1 isu yang akan saya bahas di tugas saya selanjutnya. Termasuk itu yang pertama itu milih 5 isu yang berhubungan dengan Public Relation. Dimana di sini saya mengambil isu-isu yang menurut saya itu sangat menarik. Makanya saya ambil. Yang pertama itu dugaan kebocoran data NPWP anggota DPR. Yang kedua itu program iuran tabungan perumahan rakyat atau TPRA. Yang ketiga itu typo berkedok program magang di Jerman. Yang selanjutnya itu tingkat pertumbuhan ekonomi global melambat di tahun 2024. Yang terakhir itu pusat data nasional itu dibuat. Dan tugas saya selanjutnya itu mengkerucutkan isu yang saya ambil tersebut menjadi 3. Yang dimana yang pertama saya mengambil dugaan kebocoran data NPWP anggota DPR. Yang kedua itu program iuran tabungan perumahan rakyat. Yang terakhir tingkat pertumbuhan ekonomi global melambat di tahun 2024. Untuk dibahas di tugas saya selanjutnya itu tingkat pertumbuhan ekonomi global melambat di tahun 2024. Sehingga penurunan pertumbuhan ekonomi global merupakan tantangan serius bagi setiap negara. Melalui komunikasi efektif dan strategi public relation, interval pemerintah dapat mengatasi tantangan ini dengan membuat stabilitas serta kepercayaan publik. Isu ini harus wajib kita ketahui, di mana perekonomian adalah hal penting dalam sebuah kehidupan. Materi saya selanjutnya itu menentukan tema yang sesuai dengan isu yang telah saya bahas di tugas sebelumnya. Dan di mana isu yang saya ambil di tugas sebelumnya yaitu tentang tingkat pertumbuhan ekonomi global yang melambat di tahun 2024. Dan sekarang saya mengambil tema dengan penetapan kebijakan fiskal Indonesia pada tahun 2030 di tengah perlambatan perekonomian global. Kira bagaimana ya penetapan kebijakan fiskal Indonesia pada tahun 2025 di tengah perlambatan ekonomi global? Maka dari itu, untuk mengetahuinya tetap nonton video kita ini. Mencermati dinamika perekonomian terkini dan tantangan ke depan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia Maju. Masa transisi pemerintahan memiliki nilai strategis untuk memastikan keberlanjutan dan penguatan agenda-agenda pembangunan, memperkuat fungsi-fungsi kebijakan fiskal, serta menjaga momentum reformasi struktural untuk transaksi ekonomi dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkesinambungan. Ada beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia dalam perekonomian untuk
menuju Indonesia Maju atau Indonesia Emas tahun 2045, di mana perkembangan dinamika global kini masih diselimuti ketidakpastian. Oleh karena itu, pemerintah bersama Badan Anggaran DPR cukup berhati-hati ketika menyepakati asumsi dasar ekonomi makro, rencana anggaran pendapatan belanja negara atau singkat RAPBN tahun 2025. Dikarenakan nota keuangan dan RAPBN tahun 2025 sama seperti nota keuangan sebelumnya, memang didesain dengan mencermati dinamika perekonomian terkini, proyek serta arah pembangunan ke depan termasuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kebijakan fiskal harus menjadi fondasi kuat bagi proses pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Berbagai tantangan dan hambatan akan terus dihadapi semua bangsa dalam mencapai cita-cita, tidak kecuali Indonesia itu sendiri.